Assalamualaikum, selamat datang di channel Materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Erna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembulatan bilangan. Sebelum masuk ke materi pembahasan soal, ada catatan yang perlu kita ketahui bersama, yaitu nanti dalam pembulatan bilangan, apabila di belakang bilangan yang akan dibulatkan adalah angka 0, 1, 2, 3, atau 4, maka seluruh bilangan yang di belakang tersebut kita anggap 0. Sedangkan yang kedua, apabila di belakang bilangan yang akan dibulatkan adalah angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka seluruh bilangan yang di belakang tersebut dianggap 0, tetapi bilangan yang dibulatkan bertambah 1. Artinya, jika di belakang bilangan itu adalah nilainya kurang dari 5, maka kita anggap 0. Jika di belakang bilangan yang akan dibulatkan itu lebih dari 5, maka kita anggap 0, tetapi angka yang dibulatkan bertambah 1. Nanti dalam pembulatan bilangan kita akan diminta membulatkan sesuai dengan nilai tempat, maka alangkah baiknya kita mengingat kembali terlebih dahulu nilai tempat pada sebuah bilangan. Kalau ada bilangan 4315, maka nilai tempat dimulai dari yang terkecil, yaitu yang di belakang, paling belakang adalah dia sebagai satuan. Angka 5 ini sebagai satuan, kemudian angka di depannya itu angka 1 sebagai puluhan, angka di depannya lagi yaitu angka 3 sebagai ratusan, dan angka 4 di depannya lagi sebagai ribuan, dan seterusnya. Ini sebagai pedoman kita nanti ketika kita diminta membulatkan sebuah bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Oke, untuk memperjelas pembahasan kita coba perjelas dalam contoh soal. Contoh pertama, tentukan hasil pembulatan ke puluhan terdekat. A. 78, B. 139, C. 5102. Bagaimana hasil pembulatannya? Untuk mendapatkan hasil pembulatannya, kita ambil kata kunci dari soal tersebut. Dalam soal tersebut, kita diminta menentukan pembulatan ke puluhan terdekat. Artinya, nanti dari soal-soal yang ada, kita cari mana bilangan yang berfungsi sebagai nilai tempat puluhan. Kita lihat contoh yang pertama, di A, puluhannya adalah 7. Angka 7 ini berfungsi sebagai puluhan. Berarti angka yang di belakang 7 kita anggap 0, kita coret dia berubah menjadi 0, dan karena dia di belakangnya adalah angka 8 atau lebih dari 5, maka angka yang dibulatkan, yaitu kita garis bawah ini, bertambah 1. Maka menjadi seperti apa? Tinggal kita tuliskan dari belakang, berarti belakangnya berubah menjadi 0, depannya angka 7 bertambah 1 menjadi 8. Berarti 78 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80. Yang B, 139. Yang berfungsi sebagai puluhannya adalah angka 3. Kita beri tanda angka 3. Angka yang di belakang angka 3 kita coret. Coret kita anggap sebagai 0. Nah, karena di belakangnya adalah angka 9, berarti bertambah 1 ya. Karena bilangan yang dibulatkan kita garis bawahi menjadi tambah 1. Maka angkanya berubah menjadi seperti apa? Kita tulis dari belakang. Berarti belakangnya berubah menjadi 0. Kemudian 3-nya bertambah 1 menjadi 4. Dan angka yang di depannya tetap, berarti berubah menjadi 140. Sekarang yang C, 5102.
Mana yang berfungsi sebagai puluhan? Berfungsi sebagai puluhan adalah nolnya. Oke, kita bawahi 0. Berarti angka yang di belakang 0 ini kita coret, kita anggap sebagai 0. Karena dia hanya angka 2, kurang dari 5, berarti tidak bertambah. Maka perubahan angkanya adalah menjadi, kita mulai dari belakang nulisnya 0, tetap 0, kemudian 1, kemudian depannya tetap 5. Berarti berubah menjadi 5.100. Oke, contoh yang pertama. Kita coba contoh kedua. Tentukan hasil pembulatan ke ratusan terdekat. Ya, kata kuncinya di soal yang kedua adalah kita diminta ke ratusan terdekat. Maka kita akan memberi tanda dalam soal-soal kedua ini yang berfungsi sebagai nilai tepat ratusan. Kita mulai dari yang A, 348. Yang bernilai tempat sebagai ratusan adalah angka 3. Kita garis bawahi, berarti angka yang lainnya di belakang itu kita anggap 0. Coret jadi 0. Coret jadi 0. Karena di belakang angka 3 ini adalah angka 4, berarti tidak bertambah ya. Maka menjadi, kita tuliskan ulang dari belakang, 0, 0, 3. Berarti hasilnya adalah 300. Kita lanjut yang B, 63. Diminta pembulatannya adalah ke ratusan terdekat. Mana nilai ratusannya? Dalam bilangan ini tidak ada ratusannya. Ratusannya itu harusnya posisinya ada di depan angka 6. Harusnya ada di sini. Namun di sini tidak ada bilangan. Kalau tidak ada bilangan, berarti sama juga dengan 0. Maka semua angka yang di belakang tanda ini kita anggap sebagai 0. Berarti kita coret menjadi 0. Ini juga kita coret menjadi 0. Karena angka 6 di belakang yang di garis bawah ini adalah angka 6, berarti bertambah 1. Maka hasilnya adalah, kita tulis ulang dari belakang, 0, 0, 1. Maka dibulatkan menjadi 100. Lanjut yang C, 2961. Yang berfungsi sebagai nilai ratusan adalah angka 9. Maka sisanya yang di belakang angka 9 ini adalah kita coret. Kita anggap menjadi 0. Belakangnya lagi dirubah menjadi 0. Nah, karena di belakang angka 9 adalah angka 6, berarti 9-nya bertambah 1. Maka tinggal kita ubah penulisannya, dimulai dari belakang. Ini berubah menjadi 0. Lanjut yang kedua, 6-nya juga berubah menjadi 0. Angka 9-nya bertambah 1 menjadi 10. Kalau 10 tidak langsung tulis 10 ya. Kita tetap tulis 0. 10 tulis 10, 0. Berarti satunya simpan sini. 1 tambah 2 menjadi 3. Maka hasil pembulatannya adalah 3000. Gimana? Mulai jelas bukan? Yuk kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan hasil pembulatan ke ribuan terdekat. Ingat, kita ambil kata kuncinya, yaitu ribuan. Maka yang kita beri tanda adalah bilangan yang berfungsi sebagai nilai tempat ribuan. Kita mulai dari A. 621. Ribuannya tidak ada dalam bilangan ini. Dia harusnya ribuannya ada di depan angka 6 ini. Maka kita garis saja, kita beri tanda. Berarti semua bilangan yang terletak di belakang tanda garis ini kita anggap 0. Coret jadi 0. Coret jadi 0. Coret jadi 0. Karena di belakang di garis bawah ini adalah angka 6, berarti bertambah 1. Maka kita tulis ulang, hasilnya adalah dimulai dari belakang 0, 0, 0, 1. Berarti hasilnya adalah 1000. Yang kedua,
4.697. Yang berfungsi sebagai ribuan adalah angka 4. Kita beri tanda. Berarti sisanya semuanya kita coret. Yuk, coret 0. Coret 0. Coret 0. Nah, oke, maaf. 0. Nah, karena di sini bilangan yang di belakang 4-nya ini adalah angka 6, berarti bertambah 1. Berarti berubah, penulisannya kita mulai dari belakang, 7-nya berubah jadi 0, 9 juga jadi 0, lanjut 6-nya juga jadi 0, nah 4-nya bertambah 1 berarti menjadi 5. Maka hasilnya adalah 5.000. Dan yang terakhir, 18.245. Yang berfungsi sebagai ribuan adalah angka 8. Kita beri tanda 8-nya. Maka yang lainnya di belakang angka 8 itu kita ubah, kita anggap sebagai 0. Coret 0. Coret 0. Coret 0. Karena di belakang angka 8 dan angka 2 berarti tidak bertambah, berarti tetap angkanya, maka kita tulis ulang dari belakang. Berarti 0, 0, 0, 8, 1. Hasilnya adalah 18.000. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.